Halo Sobat Movie, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bercerita tentang keterlibatan seorang agen profiler FBI bernama John Hartley yang terlibat dalam pusaran rivalitas dua orang pencuri karya seni bernilai tinggi untuk mengumpulkan 3 telur peninggalan Ratu Cleopatra yang akan dijual kepada seorang miliarder dari negara Mesir. Pencuri yang pertama adalah seorang wanita cantik yang cerdas dan sangat licin yang bernama Bishop. Sementara pesaingnya adalah seorang pria bernama Nolan. Film ini berjudul Red Notice. Though many know the tragic love story of Antony and Cleopatra. Film dibuka dengan narasi yang menceritakan bahwa ketika dulu Mark Antony menikah dengan Ratu Cleopatra. Ia memberikan 3 buah karya seni berbentuk telur emas yang dihiasi dengan berlian sebagai hadiah bagi pernikahan mereka. Hingga akhirnya Mark Antony dan Cleopatra tewas secara tragis setelah bunuh diri, dan telur tersebut tetap menjadi sebuah misteri. Selama berabad-abad, masyarakat mempercayai bahwa cerita tersebut hanyalah dongeng belaka. Hingga akhirnya pada tahun 1907, seorang warga lokal menemukan 2 dari 3 telur tersebut, yang kemudian menjadi buruan para kolektor dari seluruh dunia. Telur yang pertama berada di Museum Nasional di kota Roma, sementara telur kedua telah dilelang beberapa kali dan kini berada di tangan seorang kolektor. Sedangkan telur ketiga sampai saat ini masih menjadi misteri karena belum diketahui keberadaannya. Scene kemudian berpindah di mana di situ diperlihatkan seorang pria yang merupakan ahli pembuat duplikat barang seni sedang membuat telur duplikat Ratu Cleopatra. Kemudian adegan berlanjut ke sebuah museum nasional di kota Roma, di mana di situ terlihat seorang agen FBI yang bernama John Hartley dan seorang agen Interpol bernama Das sudah tiba untuk menemui direktur museum, dan selanjutnya meminta untuk segera menutup akses keluar masuk dari museum tersebut karena mereka mendapat informasi dari seorang informan yang bernama Bishop bahwa seorang pencuri spesialis barang-barang antik yang bernilai tinggi akan melakukan aksinya. Tetapi sang direktur keberatan untuk menutup karena dia yakin museum dalam keadaan aman. You cannot be serious. Already gone, you say? Kemudian, dengan menggunakan alat pendeteksi sensor panas, Hartley melihat bahwa telur tersebut adalah karya seni yang palsu. Karena telur berlapis emas akan terlihat memancarkan radiasi apabila dilihat dengan menggunakan alat pendeteksi sensor panas. Untuk membuktikannya, lalu agen Hartley menyiram telur itu dengan sekaleng soda. Dan hasilnya seketika itu telur tersebut menjadi leleh. Melihat hal tersebut, Inspektur Das segera memerintahkan bawahannya untuk segera menutup ruangan. Terlihat seorang pria yang bernama Nolan yang berada di dalam situ pun panik dan berusaha untuk melarikan diri. Kemudian terjadi aksi kejar-kejaran antara Hartley dan Nolan hingga akhirnya Nolan pun terpojok. Namun ketika Inspektur Das datang, Nolan kemudian berhasil mengecoh Hartley dan dia pun berhasil kabur.
Singkat cerita, 56 jam kemudian, Nolan tiba di rumah persembunyiannya di Pulau Bali. Ketika mengeluarkan hasil curiannya, Nolan dikagetkan karena ternyata Hartley juga berada di sana. Begitu juga dengan Inspektur Das yang mengepungnya bersama dengan anggota polisi Indonesia. Lalu, Hartley mengatakan beberapa informasi yang telah ia peroleh mengenai Nolan, mulai dari cerita tentang masa kecilnya dan juga tentang latar belakang keluarganya. Hartley juga mengatakan bahwa Nolan mencuri hanya untuk kesenangan saja dan selalu menargetkan pencurian berisiko besar untuk menarik perhatian. Bahkan dia juga sengaja ketahuan untuk kemudian kembali melarikan diri sebagai pembuktian bahwa dirinya adalah yang terbaik. Get him ready to move. How'd you find me? Well, the same way I knew that you were going to steal the egg in Rome. Bishop. Kemudian Inspektur Das menyuruh seorang anggota polisi untuk menyimpan telur tersebut di dalam mobil, yang ternyata anggota polisi tersebut adalah Bishop yang sedang menyamar. Ia pun mengganti telur itu dan sekaligus mencurinya. Hartley sempat curiga karena pintu belakang mobil masih terbuka. Namun dia mengabaikannya karena dia melihat telur tersebut masih berada di sana dan tak terlihat seorang pun yang mencurigakan. 32 jam kemudian di kota Roma, Inspektur Das mendatangi Hartley dan menuduhnya telah menggelapkan telur asli Cleopatra karena ternyata telur yang mereka bawa dari Pulau Bali hanyalah sebuah telur replika. Ditambah lagi ditemukan bukti transferan uang sejumlah 8 juta dolar di sebuah rekening bank Swiss atas nama John Hartley. Hartley kemudian ditangkap dan dikirim ke sebuah penjara di Rusia, di mana dia ditempatkan satu kamar dengan Nolan. Di dalam penjara, Nolan mulai meyakinkan Hartley bahwa mereka berdua adalah korban dari perbuatan Bishop, di mana Bishop sengaja memperalat Hartley untuk menangkap Nolan, kemudian dengan leluasa mengumpulkan ketiga telur Cleopatra untuk kemudian dijual ke seorang miliarder dari Mesir, di mana miliarder tersebut sanggup membayarnya 300 juta dolar sebagai hadiah bagi pernikahan putrinya. Kini Bishop telah memiliki telur pertama, dan dia akan mengincar telur kedua yang berada di tangan seorang mafia senjata bernama Sottovoce, seorang pria berbahaya yang setiap tahunnya selalu mengadakan pesta topeng di rumahnya di kota Valencia. Dan sebagai pembalasan karena kesal telah ditangkap, Nolan kemudian memberitahu ke semua tahanan bahwa Hartley adalah seorang agen FBI. Kemudian salah seorang tahanan menghampiri Hartley dan langsung menghajarnya. Thank you, guys. All's quiet on the Western Front. I don't think anyone hurt me. We're good. Ketika berada di dalam sel, mereka diminta untuk menemui seseorang dan ternyata itu adalah Bishop. Di situ Bishop mengakui bahwa dia adalah orang yang telah mencuri telur Cleopatra saat di Bali, dan dia juga adalah orang yang telah menjebak Hartley. Wow. Maksud kedatangannya adalah untuk mengajak Nolan bekerja sama menemukan telur ketiga dengan imbalan ia akan melepaskan mereka dari tahanan dan memberi bagian 10% dari penjualan ketiga telur tersebut. Tetapi alih-alih bekerja sama dengan Bishop, Hartley kemudian mengajak Nolan bekerja sama untuk kabur dari penjara dan berencana mendahului Bishop untuk mencuri telur kedua dari Sottovoce dan sekaligus menangkap Bishop untuk memulihkan nama baiknya. Sementara Nolan akan menjadi pencuri nomor 1 di dunia. Pada kesempatan itu, Nolan sedikit menceritakan tentang dirinya dan sang ayah. Ketika masih kecil, Nolan pernah dituduh ayahnya mencuri sebuah arloji kesayangannya, padahal dia tidak melakukannya. Sejak saat itu, ayahnya menganggap Nolan sebagai seorang pembohong dan tak pernah menegurnya lagi. Hingga pada suatu hari, Nolan melihat sang ayah kembali memakai arloji tersebut tanpa meminta maaf sedikit pun kepadanya. Dan dari sanalah, Nolan pun tak pernah lagi menegur sang ayah hingga kematiannya. Keesokan harinya, ketika Nolan dan Hartley ditugaskan memperbaiki tembok penjara,
Nolan menyelipkan sebuah batu kecil di bagian bawah susunan batu yang akan berguna nanti di saat pelarian mereka. Do something, it's slipping. Oh, relax, Baldilocks. See? Teamwork. Keesokan harinya mereka mulai menjalankan aksinya dengan meledakkan ruangan laundry menggunakan cairan pembersih dan menghajar beberapa orang penjaga. You know what happens when you mix soap, which is pure glycerin, with a cleaning solution, it's essentially nitric acid. You get nitroglycerin. You get nitroglycerin. We should run. Go, 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 go. Dengan menggunakan kartu yang berhasil dicuri dari salah seorang penjaga, mereka kemudian berhasil menuju bagian luar penjara. Dan ketika sampai di tembok penjara, Nolan menarik salah satu batu yang sempat dia selipkan, dan seketika itu juga tembok penjara menjadi roboh. Mereka kemudian berusaha menuju helikopter yang menjadi satu-satunya jalan untuk kabur dari penjara tersebut. Thank you. The answer is yes! Sementara Hartley berusaha memperlambat para penjaga yang mengejar mereka, Nolan kemudian berlari menuju helikopter dan berusaha menerbangkannya. Setelah melumpuhkan beberapa penjaga, Hartley kemudian lari menuju helikopter, tetapi penjaga yang lainnya kemudian mengambil bazooka dan menembakkannya pada Hartley. Tapi beruntung dia selamat dan berhasil lompat ke dalam helikopter. Ketika mereka merasa situasi sudah aman, tiba-tiba sebuah bazooka kembali ditembakkan. Why is that blinking? Beruntung, mereka berhasil menghindar dan segera kabur dari sana. Sementara itu, di tempat lain, terlihat Bishop sedang menyekap seorang agen lalu menggunakan komputernya agar tak terlacak oleh Inspektur Das. Bishop menginformasikan pada Inspektur Das bahwa Hartley dan Nolan kabur dari penjara dan selanjutnya pasti akan mencuri telur kedua di kediaman Soto Jose. Scene kemudian berlanjut di mana di situ terlihat Hartley dan Nolan menggunakan jet pribadi milik teman lamanya berangkat menuju kota Valencia. Dalam rencana pencurian telur kedua di kediaman Soto Jose, Nolan menjelaskan bahwa penjaga di rumah Soto Jose akan berotasi setiap 45 detik sekali, dan itu adalah kesempatan mereka untuk bergerak. Di ruangan tersebut dilengkapi dengan 87 kamera tanpa titik buta sedikit pun, sehingga dia akan meretas sistem dalam kamera tersebut. Dia juga telah menyiapkan teknologi deepfake yang dapat meniru suara dan wajah seseorang. Karena tempat penyimpanan telur tersebut dibuat dari titanium yang sangat mustahil untuk diledakkan sekalipun. Sehingga satu-satunya jalan hanya dengan sensor wajah dan suara Soto Jose. Dalam misi itu, Hartley ditugaskan untuk mencuri handphone milik Soto Jose, karena mereka juga membutuhkan kode yang dikirim secara otomatis ke handphone tersebut. Sementara Nolan akan bertugas mengambil sidik jarinya. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Soto Jose yang sedang mengadakan pesta tahunan. Dalam pesta tersebut, Hartley menyamar sebagai seorang tamu, sementara Nolan menjadi seorang pelayan. Dalam pesta tersebut, terlihat Bishop juga berada di sana. Hartley yang kesal telah dijebak, kemudian menghampiri Bishop dan ingin segera menangkapnya agar dapat membersihkan nama Hartley dan kembali menjadi seorang agen FBI. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, Hartley kemudian mengajaknya berdansa agar dia tidak melarikan diri. Soto Jose kemudian menghampiri mereka dan mengajak Bishop untuk berdansa. Watching you dance with this man at my party has made me quite
Hartley kemudian mendapat sebuah kesempatan, lalu menabrak Sotofose untuk mencuri handphonenya. I got it. Ternyata di pesta itu juga terlihat Inspektur Das yang sedang memantau dan berencana untuk segera menangkap mereka. Ketika Sotofose sedang memberikan sambutan, Hartley dan Nolan segera melancarkan aksinya. Saat para penjaga lengah, Nolan segera mensabotase kamera pengintai di ruangan tersebut dan menyesuaikan pergerakan dengan waktu rotasi para pengawal, sehingga mereka akhirnya berhasil masuk ke depan pintu ruangan penyimpanan. Mereka lalu berusaha untuk membuka akses pintu masuk tersebut menggunakan kode yang terkirim ke handphone milik Sotofose. Namun pergerakan mereka akhirnya terpantau oleh CCTV dan para penjaga segera mengaktifkan alarm. Seguridad, tenemos un código rojo, repito, tenemos un código rojo. Sementara itu, Hartley dan Nolan yang berhasil masuk ke ruangan dicegat oleh Inspektur Das yang bermaksud ingin menangkap mereka. Go on. Detain your friend. You either arrest him or I arrest you both. What's it gonna be, Agent Hartley? I'm sorry. Oh. man. Oh, come on. I hate you. Tetapi mereka berhasil lolos dengan masuk ke dalam ruangan penyimpanan dan menutup pintunya. Dan saat sampai di depan telur Cleopatra, ternyata Bishop juga sudah berada di sana. Kemudian terjadilah perkelahian antara mereka karena Hartley ingin segera menangkap Bishop, sementara Nolan ingin segera mengambil telurnya. Tiba-tiba Sotofose datang ke ruangan tersebut dan tanpa diduga, ternyata Bishop sudah bekerja sama dengan Sotofose dengan membocorkan informasi bahwa Hartley dan Nolan akan datang mencuri telurnya. Keesokan harinya, mereka berdua terbangun dan ditahan di sebuah ruangan di bawah lapangan Matador. Bishop dan Sotofose memaksa Nolan untuk memberitahu di mana letak telur Cleopatra yang ketiga. That's where the third egg is. Dan jika menolak untuk memberitahukannya, maka Hartley akan terus disiksa. Akhirnya Nolan memberitahu di mana lokasi telur ketiga berada. Dia mengatakan bahwa telur itu masih berada di Mesir, tempat di mana Cleopatra dimakamkan. Setelah mengetahui lokasi pastinya, Bishop dan Sotofose pun bersulang, dan tanpa diduga, ternyata Bishop telah meracuni minumannya sehingga Sotofose pun pingsan. Dan Bishop pun kemudian mengambil telur kedua dan pergi dari tempat itu untuk mencari telur yang ketiga. Tak lama kemudian, Sotofose pun terbangun dari pingsannya. Kemudian dia mengambil senjata dan berusaha menembak Hartley dan Nolan. Beruntung Hartley berhasil melepas borgol dan seketika itu juga menghajarnya. Awalnya Hartley berencana meninggalkan Nolan di sana, tapi dia mengurungkan niatnya ketika mendengar perkataan Nolan yang mana dia telah memberikan informasi palsu tentang lokasi keberadaan telur ketiga pada Bishop. Akhirnya mereka berdua pun kabur dari tempat itu. Dan saat keluar, ternyata itu adalah sebuah lapangan Matador. Nolan sempat ingin kembali masuk, tapi Sotofose yang sedang mengejar menembakinya. Mereka pun berlari dari kejaran banteng dan akhirnya berhasil selamat. Dalam perjalanan menggunakan kereta api, mereka bersepakat untuk saling membantu satu sama lain. Nolan akan membantu Hartley menangkap Bishop untuk membersihkan nama baiknya, sementara Hartley akan membantu Nolan menjadi pencuri karya seni nomor 1 di dunia. And I will help you become the #1 art thief in the world again.
akhirnya Nolan bercerita bahwa di akhir Perang Dunia Kedua, seorang pecinta karya seni yang merupakan asisten Hitler bernama Rudolf diketahui pernah memiliki telur ketiga. Dia kemudian pergi dari Jerman menuju Argentina dengan membawa kargo seberat 100 ton. Selama 70 tahun, para detektif dan pemburu harta karun berusaha untuk menemukan bunker Nazi yang hilang. Dan di antara orang-orang itu, ayah Nolan adalah salah satunya. Suatu hari ketika berada di kantor ayahnya, Nolan tak sengaja menemukan arloji yang sama, yang menjadi penyebab perselisihannya dengan sang ayah. Karena kesal, Nolan kemudian membanting arloji itu yang tanpa diduga, di dalamnya terdapat petunjuk di mana dia menyimpan telur yang ketiga. To the third egg's location. Singkat cerita, Hartley dan Nolan telah tiba di Argentina, di sebuah hutan terpencil, tempat di mana diduga telur ketiga berada. Setelah 3 hari menyusuri hutan, Hartley merasa kesal karena mereka belum juga menemukan lokasi itu. Dia merebut peta dan kompas kemudian membantingnya. Tanpa sengaja, mereka mendengar suara logam tepat di bawah kaki mereka. Setelah digali ternyata benar, itu adalah sebuah bunker Nazi yang sedang mereka cari. Setelah berhasil membukanya, Nolan segera menggunakan arloji ayahnya yang telah dia perbaiki sebagai kunci rahasia untuk membuka bunker rahasia milik Nazi tersebut. Di dalam bunker tersebut terdapat barang-barang antik berusia ratusan tahun, termasuk di situ terdapat sebuah mobil klasik yang sangat indah. Dan akhirnya mereka pun berhasil menemukan telur Cleopatra yang ketiga. Namun lagi-lagi Bishop muncul dan akan merebut telur tersebut. Let me save you the trouble. Ternyata dia tidak pergi ke Mesir, melainkan sengaja menunggu Hartley dan Nolan lolos dari kejaran Soto Jose, untuk kemudian membuntuti dan menuntunnya menuju tempat telur yang ketiga. So, hand it over. Come on, don't be shy. Tak lama kemudian, terjadi baku tembak setelah Inspektur Das yang membuntuti Bishop juga tiba di sana. I am on their side. They shot at me first. Menggunakan mobil antik, Nolan, Hartley, dan Bishop segera melarikan diri. Go, go, go! Sementara Inspektur Das dan pasukannya terus mengejar mereka. We're running out of road! Setelah melalui pertarungan seru dan menegangkan, Nolan berhasil mendapatkan telur tersebut, tapi karena khawatir dengan keadaan Hartley yang dikira tenggelam, Nolan kembali ke air dan berusaha mencarinya. Tiba-tiba Hartley muncul dalam keadaan baik-baik saja, dan mengetahui bahwa Nolan lebih memilih meninggalkan telurnya untuk mencari Hartley. Tak lama kemudian, Bishop pun keluar dari dalam air. Seketika itu, Nolan pun mengejeknya dan mengatakan bahwa dia telah menang dan unggul dari Bishop. Suatu momen yang sangat dia nanti-nantikan sejak lama. Nolan tak peduli jika hanya memiliki satu telur saja, karena baginya uang bukanlah segalanya. Kemenangan atas Bishop adalah obsesi terbesarnya selama ini. Terlebih lagi, Hartley akan segera menangkap Bishop. My friend here is going to give you a lifetime supply of prison. And you know, something that I've been wanting to say for years. Dan ketika Hartley akan memborgolnya, tiba-tiba mereka berdua malah berciuman. Seketika itu Nolan pun menyadari bahwa ternyata Hartley selama ini telah menipunya dengan pura-pura menjadi seorang agen FBI. Dan ini sudah direncanakan dari awal oleh Bishop. Akhirnya dengan terpaksa, Nolan menyerahkan telur ketiga pada Bishop dan dia pun diborgol sendirian di tengah hutan. Singkat cerita, ketiga telur Cleopatra akhirnya tiba di Kairo, Mesir.
sebagai hadiah pernikahan untuk putri dari seorang miliarder. Dan ketika telur itu akan diserahkan ke putri sang miliarder, ternyata si putri malah tertarik dengan kejutan lainnya di pernikahan itu, yaitu Ed Sheeran yang menjadi penyanyi pengiring dalam pernikahannya. Tiba-tiba acara pernikahan itu berubah menjadi kacau saat Inspektur Das dan pasukannya mengepung tempat tersebut, dan sang miliarder beserta beberapa orang lainnya pun ditangkap, sementara Bishop berhasil pergi dari tempat itu. Scene kemudian berpindah di mana diperlihatkan Hartley dan kekasihnya sedang menikmati kemenangan mereka di sebuah kapal pesiar yang mewah, dan tanpa terduga, Nolan tiba-tiba sudah berada di sana. Kemudian dia bercerita bahwa dirinya berhasil ditangkap oleh Inspektur Das saat berada di hutan. Namun, dia berhasil melarikan diri ketika akan dikirim ke penjara. Dan untuk membalas perbuatan mereka, Nolan membocorkan pada Inspektur Das lokasi tempat Bishop menyimpan uang mereka dari hasil penjualan telur tersebut. Dan rekening Hartley pun telah dibukukan. Mereka tak lagi memiliki uang di rekeningnya. Dan Nolan beranggapan bahwa mereka kini telah impas. Nolan kemudian menawarkan pekerjaan pada keduanya dengan target yang lebih besar, dan jika menolak, maka Inspektur Das akan menangkapnya, karena Nolan telah memberikan informasi tentang lokasi mereka pada Inspektur Das. What are we stealing? This. Selanjutnya, Inspektur Das dan pasukannya yang mendatangi tempat tersebut hanya mendapati sebuah kapal pesiar yang telah kosong. Scene kemudian berlanjut di mana di situ diperlihatkan Inspektur Das sedang memberikan segel red notice pada ketiganya sebagai orang paling dicari di dunia. Dan film pun berakhir. Baiklah Sobat Movie, demikian cerita dari film Red Notice. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.